Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur. Saya dari kelas 5E, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan serta mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Saya mengambil judul penelitian Tingkat Pemahaman Siswa Berkebutuhan Khusus Terhadap Mata Pelajaran Bangun Ruang Sisi Datar. Bab 1 Pendahuluan. Bab 1 Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat pertama. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 2. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Berdasarkan dasar-dasar tersebut, maka anak yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak dibeda-bedakan dengan anak-anak pada umumnya. Pendidikan yang dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus harus diupayakan seoptimal mungkin. Di Indonesia, salah satu bentuk pelayanan dalam bidang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah mendirikan sekolah khusus bagi siswa berkebutuhan khusus atau lebih dikenal dengan sekolah luar biasa atau yang biasa disebut dengan SLB. SLB merupakan suatu lembaga pendidikan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tunarungu serta untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan luar biasa adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kelainan fisik atau mental agar kelak mampu bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan dikemukakan oleh Peterson bahwa matematika itu sangat berguna dan penting. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap orang tanpa terkecuali seharusnya mempelajari matematika. Fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, guna menghindari adanya perluasan permasalahan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah yang pertama, fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah subfokus masalah dalam penelitian ini adalah mata pelajaran bangun ruang sisi datar. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diambil adalah bagaimana cara guru meningkatkan pemahaman siswa tunarungu di SMA LBB. Bagaimana penggunaan media pembelajaran bagi siswa tunarungu di SMA LBB. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui cara guru dalam meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar bagi siswa tunarungu di SMA LBB. Untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran bagi siswa tunarungu di SMA LBB. Nah, lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis, yaitu berupa tolak ukur serta pemikiran baru pada penelitian yang akan datang dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika serta sumber daya manusianya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu perkembangan dari segi pembelajaran maupun media pembelajaran. Nah, segi pembelajaran dan media pembelajaran ini ya untuk anak berkebutuhan khusus terutama ya.
Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 3 di sini. Ada bagi siswa tunarungu. Dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran matematika, terutama dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Lalu juga ada manfaat bagi guru. Guru mendapatkan pengalaman dan referensi baru tentang pengembangan dan penggunaan media pembelajaran, sehingga akhirnya guru menyadari pentingnya media dalam pembelajaran untuk mempermudah anak, bahkan mampu mengatasi kesulitan belajar anak, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Makanya di sini saya mengambil penelitian tersebut. Lalu ada bagi peneliti ini diharapkan mampu menambah keterampilan dalam melaksanakan penelitian khususnya mengenai penggunaan media pembelajaran. Supaya kita tahu nih tingkat pemahaman anak. Tingkat pemahaman anak itu kan dapat kita lihat dari pembelajaran yang kita berikan gitu. Nah, karena ini anak berkebutuhan khusus, pastinya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, mungkin kelebihannya itu kita harus menggunakan media pembelajaran yang bisa dapat dimengerti oleh si anak itu. Nah, selain dalam penggunaannya, diharapkan peneliti mampu memaksimalkan dalam penggunaan media pembelajaran khususnya untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu dalam mempelajari bangun ruang sisi datar di SMA LBB. Lalu ada bab 2 kajian teori. Lalu di bab 2 kajian teori ini terdapat deskripsi konseptual, fokus, dan skop penelitian. Yang pertama ada anak tunarungu. Anak tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Bagi anak yang kurang pendengaran atau tipe gangguan pendengaran yang lebih ringan, dapat diatasi dengan alat bantu dengar. Anak-anak ini bukan termasuk sasaran utama pendidikan anak tunarungu, karena anak-anak masih bisa dibantu secara medis atau psikolog agar dapat mengikuti pendidikan biasa di sekolah normal. Nah, faktor-faktor ketunarunguan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor dalam diri anak. Nah, faktor dalam diri anak biasanya disebabkan oleh faktor-faktor keturunan dari satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Lalu ada ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Biasanya kalau ibunya yang sedang mengandung mengalami penyakit campak Jerman, biasanya itu menurun ke anaknya sehingga mengalami ketunarunguan. Lalu ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toksaminia. Lalu ada faktor dari luar anak. Biasanya anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahirannya. Yang kedua ada anak menderita meningitis atau radang selaput otak yang membuat ketunarunguan itu terjadi. Lalu ada otitis media atau radang telinga bagian tengah yang menyebabkan ketunarunguan si anak ini. Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Dari penyakit pendapat di atas dapat kesimpulan bahwa penyebab ketunarungan dapat terjadi pada waktu sebelum kelahiran, prenatal, pada waktu proses kehamilan, natal, dan setelah anak dilahirkan atau postnatal. Selain itu, ketunarunguan dapat bersumber dari faktor dalam diri anak dan faktor dari luar diri anak. Jadi di sini berarti banyak banget nih anak tunarungu yang faktornya itu dari luar maupun dari dalam si diri anak ini. Berarti banyak banget ya faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tunarungu itu. Nah, lalu ada belajar dalam pembelajaran matematika. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Menurut James O. Whittaker, belajar adalah suatu proses di mana perilaku yang dihasilkan atau dimodifikasi melalui pelatihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Crouchbridge, belajar merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, lalu ada pendapat lain nih yang dikemukakan oleh
Ergensne, belajar adalah suatu proses untuk motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan sikap. Dan menurut pendapat Slameto, dari sisi psikologi, di mana belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi siswa bersama lingkungannya. Nah, hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan, suatu tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pembelajaran matematika merupakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada mata pelajaran matematika, yang mana matematika sendiri memiliki kajian yang begitu abstrak. Sehingga dalam pembelajarannya perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu dan alat bantu untuk mengkonkretkan keabstrakannya. Nah, matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan dalam bekerja sama. Tujuan umum pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah memberikan penekanan pada penataan latar dan pembentukan sikap siswa. Nah, lalu juga ada tujuan umum pembelajaran matematika adalah memberikan penekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam membantu mempelajari ilmu pengetahuan lain. Jadi matematika ini, belajar atau pembelajaran matematika ini sangat banget dibutuhkan di lingkungan kita. Tidak hanya untuk dalam pembelajaran, tapi dalam kehidupan sosial. Lalu ada pembelajaran matematika anak tunarungu. Sebagaimana anak lainnya yang mendengar, anak tunarungu membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Masih sering ada pernyataan bahwa anak tunarungu sebenarnya tidak perlu pendidikan. Nah, mereka beranggapan pendidikan untuk anak tunarungu selama itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan, sehingga sebenarnya anak tunarungu tidak perlu dididik. Tetapi, jika diperhatikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat Pasal 31, maka akan ditemukan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 3. Intisari dari pernyataan di atas bahwa adanya pengakuan terhadap hak memperoleh pendidikan bagi semua warga negara dengan sendirinya, termasuk hak anak tunarungu untuk memperoleh pendidikan yang sama seperti anak lainnya. Jadi di sini kita nggak boleh membeda-bedakan. Terus juga ada tentunya layanan pendidikan yang disediakan adalah layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik kemampuan dan ketidakmampuan. Di samping sebagai kebutuhan, pemberian layanan pendidikan kepada anak tunarungu didasari oleh beberapa landasan, yaitu landasan agama, kemanusiaan, hukum, dan pedagogis. Nah, di sini ada beberapa tujuan mendidik anak tunarungu adalah mencegah berkembangnya kecacatan menjadi lebih parah lagi, mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak, membantu anak untuk dapat melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, membantu belajar dan bekerja sama dalam kecacatannya, mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan tingkat ketunaannya. Nah, lalu di sini ada penelitian relevan. Di sini saya mengambil beberapa referensi dari jurnal dan skripsi sebelum-sebelumnya yang sudah pernah ditulis oleh penulis. Di sini ada penulisnya, ada Gali Anne Rivera dalam skripsinya yang berjudul Penggunaan Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap Hasil Belajar IPA tentang sifat-sifat benda bagi anak tunanetra kelas 3. Lalu ada dari Dina Rahmadana dalam skripsinya yang berjudul Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Tunarungu kelas 6 di SLB. Lalu juga ada dari Margi Cahyono dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Menghitung Perpangkatan dan Akar Sederhana dengan Model Pembelajaran Inquiry pada Anak Tunarungu Wicara kelas 5 di SDLB Wirakusuma Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dan lalu di sini ada juga Ine Andriani dan Mulyadi.
Lalu bab 3 metodologi penelitian. Nah, alur penelitian. Alur penelitian yang saya ambil di sini pertama ada perumusan masalah, lalu mengidentifikasi masalah, menentukan sampel, lalu mengumpulkan data, menganalisis data. Setelah menganalisis data dan kita mendapatkan hasilnya, lalu kita mengajukan proposal penelitian. Nah, lalu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada, yang pertama ada tempat penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada SLB Negeri 5 di Jakarta dengan instrumen soal terkait materi bangun ruang sisi datar yang diajarkan. Lalu waktu penelitian ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2022-2023, yaitu pada bulan Desember 2022 hingga Mei 2023. Nah, lalu di sini ada latar penelitian. Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan pengamatan dan analisis tingkat pemahaman siswa berkebutuhan khusus pada mata pelajaran bangun ruang sisi datar. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa tunarungu di SLB Negeri 5 Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Lalu di sini juga ada metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Gill et al. Tahun 2008 mengatakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview. Interview tersebut bisa dilaksanakan secara individual atau grup. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan teknik studi kasus dengan metode interview dan FGD, di mana penelitian ini berfokus pada basis pemahaman tingkah laku si siswa. Lalu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merana pada teori Stack and Cross, yaitu menyesuaikan metode kasus terhadap permasalahan penelitian, menelaah kasus yang akan diteliti, menganalisis data terhadap kasus yang diteliti, lalu memberikan kesimpulan yang akan dianalisis. Nah, lalu di sini ada peran peneliti. Peran peneliti ialah menjadi instrumen utama dalam penelitian dan diharapkan mampu bersikap fleksibel dan adaptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lengkap, serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Nah, lalu di sini ada data dan sumber data. Dari data. Dalam penelitian data didapatkan dari teori-teori terdahulu serta hasil tes pada materi bangun ruang sisi datar yang dilakukan oleh siswa yang ada di SLB Negeri 5 Jakarta. Nah, lalu sumber data. Sumber data terbagi dua, menjadi data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil jawaban responden mengenai bangun ruang sisi datar. Lalu ada data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari rujukan jurnal atau artikel terdahulu yang mendukung penelitian. Bisa juga didapatkan melalui pendekatan kualitatif dan segala fakta pada lapangan. Lalu ada teknik dan prosedur pengambilan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini yang pertama adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data terkumpul secara maksimal. Lalu ada dengan cara observasi. Nah, dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas sehari-hari objek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Nah, lalu ada dengan cara dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Nah, dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi, kealamiahan yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Nah, lalu di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinfokan kepada orang lain. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan. Nah, teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Niels Haberman, mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan-tahapan penelitian sampai tuntas. Nah, lalu ada pemeriksaan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data itu perlu diterapkan pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Adapun pengecekan keabsahan data sebagai berikut. Di sini ada 3 pengecekan keabsahan. Yang pertama ada memperpanjang pengamatan. Perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan nih, melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Nah, dengan adanya perpanjangan pengamatan ini, hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Nah, lalu ada meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Sebagai bekal peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku atau penelitian terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca inilah wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu dapat dipercaya atau tidak. Lalu ada triangulasi. Nah, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Nah, ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat dari bab 1 sampai dengan bab 3. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.